Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya, belajar matematika bersama saya Sofi Widianesti. Di pertemuan kali ini atau di video ini saya akan menjelaskan tentang limit ya, mengenai limit. Limit. Apa itu limit? Limit itu adalah nilai hampiran dari suatu variabel pada suatu bilangan real ya. Pada kemarin jadi dia limit itu kayak mendekati, tetapi nilainya tidak sama dengan nilai tersebut ya. Jadi namanya istilahnya nilai hampiran suatu variabel pada suatu bilangan real. Nah, kemarin saya sudah memberikan satu fungsi fx yang bentuknya seperti ini ya. Kemudian saya minta kalian untuk menentukan nilai X-nya di beberapa tempat begitu. Ya, seperti saya bikinkan dulu ya. Oke, ini yang kemarin saya berikan ke kalian ya. Kalian saya minta untuk saya punya FE, diberikan fx ini x kuadrat ditambah x dikurangi 2 per x dikurangi 1. Kemudian saya minta kalian menentukan nilai fx untuk x 0,9, 0,99 dan seterusnya ya, seperti saya ringkas dalam tabel ini ya. Nah, kemudian saya minta kalian juga mensubstitusikan nilai x sama dengan 1. Fx-nya ternyata tidak ada ya. Kenapa kok tidak ada? Kalau kita substitusikan ya f1 begitu, maka ketemu 1 kuadrat tambah 1 min 2 per 1 per 1. 1 dikurangi 1. Ini atas ini berapa? 0 per 0. Ya, sebenarnya dipermasalahkan adalah ketika suatu pembagian dibagi dengan 0. Makanya dia akan hasilnya baik 1 dibagi 0 atau 2 dibagi 0 begitu ya. Nah, kalau misalnya penyebutnya 0 maka tidak terdefinisi. Bukan tidak terhingga ya, beda kalau tidak terhingga. Kalau tidak terhingga itu ada tapi kita tidak tahu berapa. Kalau tidak terdefinisi sama sekali tidak ada definisinya apa, berapa. Gitu. Kalau tidak terhingga itu kan kayak bilangan itu kan ada ya, tidak berhingga, banyak banget nggak tahu. Tapi kalau ini 0 dibagi 0 atau pokoknya intinya penyebutnya 0, maka dia hasilnya tidak terdefinisi, bukan tidak terhingga, berbeda maknanya. Oh ini berarti ini di sini saya ganti aja, di sini tidak terdefinisi. Ya. Nah, tidak terdefinisi. Nah, kita melihat di sini ya, setiap saya mengambil X mendekati ke 1 dari arah kiri ya kan, 0,99, 0,99 dan seterusnya. Ini kalau saya tambah 9-nya, tentunya dia akan mendekati 1 dari arah kiri ya kan. Bilangan 1 itu kan gini toh, ini ke sana ya. Nah, terus kemudian yang dari sebelah sini, dari sebelah kanan ini angka 1 ya, ini 1,0001. Nah, di sini kalau saya dekati juga, saya substitusikan X ke Fx dari sebelah kanan, nah ini ke sana, ternyata kita lihat hasil Fx-nya semuanya hampir mendekati 3 ya. Ini 2,99999, nanti kalau saya tambahkan angka 9-nya lagi, di belakangnya jadi 0,99999 nanti juga akan menjadi 2,99999 seperti itu seterusnya. Begitu pula juga dengan yang dari arah kanan. Saya mensubstitusikan X-nya ditambahkan 0 lagi misalnya 1,00001 nanti juga hasilnya akan mendekati ke 3. Sehingga itulah yang dikatakan dengan sebutan limit. Jadi saya punya limit dari X mendekati 1 untuk fungsi fx di atas. Kalau dilihat dari tabel itu, baik dari kiri maupun kanan, dia nilainya mendekati 3. Karena limit itu adalah definisinya dia mendekati. Nah, sekarang kita masuk ke definisi limitnya. Ya, kalau saya punya limit X mendekati suatu bilangan real A dari suatu fx, dan dia punya hasilnya L, artinya apa? Di sini, jika X semakin dekat ke A, ya, jadi dia mendekati ke A, ke bilangan A-nya, kalau tadi di sini 1 ya, dia mendekati ke 1, tetapi X-nya tidak sama dengan A.
begitu, maka nilai fx-nya semakin dekat. Jadi bukan sama dengan ya, istilahnya karena di sini ada limit ya, dia mendekati semakin dekat ke L. Nah, seperti itu. Ini definisi, istilahnya bukan definisi secara formal, tapi definisi yang setidaknya mudah dipahami oleh kalian. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika saya mengatakan berapakah limit x mendekati 1 untuk fx yang ini, maka saya katakan dia yang mendekati fungsi tersebut. Mendekati 1 dari fungsi tersebut ya. Dilihat dari tabel ini, kita temukan di sini bahwa dia mendekati 3. Ya, mendekati 3. Nah, sekarang yang pertama, saya punya yang kedua. Limit yang kedua. Fungsi fx yang kedua. Ya, ini saya hapus dulu. Oke. Saya hapus dulu. Ya. Nah, seperti itu. Saya salah. Ini saya hapus. Saya punya limit fx. Saya punya fx-nya x plus 2. Ya. Nah, sekarang coba kalian cari limit x mendekati 1 dari fungsi fx yang baru. X plus 2. Oke, kita buat tabelnya dulu ya. Oke, ini ya, saya buat tabelnya menentukan limit x mendekati 1 dari suatu fungsi fx. Di sini fx-nya x plus 2. Ya. Sama dengan yang tadi, yang di fungsi yang awal, yang per peran tadi kuadrat per ya. Ini 0,9 ya saya substitusikan ke sini. Nah, ini 2,9 terus. Nah, di sini terlihat ya dia juga mendekati 3 tuh. Bahkan ketika saya substitusikan 1 ke fx-nya hasilnya 3 ya. Nah, berarti di sini ini pokoknya intinya mendekati 1 dari kiri ya. Ini mendekati 1 dari kanan. Apanya? X-nya. X-nya nih 0,09, 0,99 ini semua kan mendekati 1. Bilangan 1. Jadi kalau di bilangan garis bilangan ini angka 1 ya kan. Ini angka 0, di sini angka 2. Ya enggak? Nah, ini mendekati ke sini kan berarti 0, sekian sekian. Ini 1, sekian ke sana terus gitu ya. Jadi dipepet terus mendekati ke satunya. Nah, ketika kita substitusikan ke fx-nya, dia juga 3. Bahkan ketika saya substitusikan satunya pun juga dia sama dengan 3. Sehingga kita bisa simpulkan limit x mendekati 1 dari x plus 2 adalah 3. Nah, sama ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi yang tadi. Yang fx-nya, ini saya hapus ya definisi limitnya ya. Intinya ketika dia semakin x mendekati mendekati A, begitu, tapi X-nya tidak sama dengan A, nah nilai limitnya, nilai fx-nya itu juga akan mendekati ke L-nya ya. Nah, sekarang kita perhatikan yang fx yang tadi. Fx yang awal, coba ya. Saya gambarkan ulang. Tadi kan sama ya, sama-sama mendekati X, mendekati 1. Saya punya begini tadi kalau nggak salah. Ya. Ya. Nah, ini coba kita uraikan atau kita faktorkan yang pembilangnya. Bilang di sini maka menjadi x plus 2 x kurangi 1. Ya, di sini x dikurangi 1. Nah, dicoret. Maka limit x mendekati 1 untuk x plus 2. Nah, sama dengan yang tadi ya. Nih, 3 nih. Ya kan, sama dengan 3. Nah, berarti untuk menghitung suatu limit, kita bisa menggunakan pemfaktoran. Ketika kita mensubstitusikan ini ya, X sama dengan satunya di fx yang awal, oh hasilnya 0, di bawahnya 0 ya. Penyebutnya 0, otomatis dia menjadi tidak terdefinisi. Maka kita mencari cara lain untuk bisa kita menemukan limit X mendekati 1 untuk fx tersebut. Daripada kita harus ngisi kayak gini lama banget nanti ya. Kalau kita mengisi tabel berapa yang mendekati 1, berapa yang kalau misalnya ya ini kalau X mendekati 1. Kalau misalnya saya mendekati 3 misalnya, berarti kan kalian harus mencari X yang mendekati 3 dari kiri, mendekati 3 dari kanan. Nah, di sini salah satu caranya adalah menggunakan pemfaktoran ya. Nah, begitu. Ada cara lain, Bu? Ada. Sebentar, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu.
Ada 3 cara ketika kita mau mengerjakan limit ya, dengan menggunakan fungsi aljabar itu ada 3 cara. Oke, menghitung nilai limit fungsi aljabar. Saya hapus semua saja. Ya, oke. Ya, menghitung nilai limit fungsi aljabar. Oke. Yang pertama adalah substitusi. Ya, substitusi langsung. Misalnya kayak tadi ada ya yang X plus 2 itu ada, tapi saya cari coba. Limit X mendekati 2. Limit X mendekati 2 dari X pangkat 3 dikurangi 1, X ditambah 5. Nah, kalau seperti ini penyebutnya jelas positif ya. Jadi kita substitusikan langsung. 2 pangkat 3 min 1, 2 plus 5. Berarti berapa ini? 8 kurang 1, 7 ya. Plus 7 berarti 1. Oke, nah seperti itu. Ya. Atau mungkin saya punya limit X mendekati 0 dari X kuadrat plus 5X plus 4, berarti langsung saja 0 kuadrat per 5 kali 0 ditambah 4 sama dengan 4. Ya, nah yang kedua adalah yang tadi, memfaktorkan. Oke. Saya beri contoh yang lainnya ya, difaktorkan biasa ya. Limit X mendekati 3 dari X kuadrat plus 2X min 15 per X min 3. Nah, ini jelas kalau saya substitusikan X sama dengan 3-nya, dia pasti akan tak terdefinisi ya, makanya di sini saya faktorkan. 5 sama 3 ya. Di sininya plus berarti plus 5 X min 3. Oke, di sini berarti X min 3. X min 3-nya dicoret, maka sisanya hanya X plus 5. Nah, kita substitusikan langsung nilainya 8. Ya, seperti itu. Satu lagi. Nah, coba kalian kerjakan ya. Yang untuk pemfaktoran X mendekati 1 dari X kuadrat plus 2X plus 1 per X kuadrat kurangi 1. Nah, ini coba berapa limitnya? Ya, ini yang saya kotak ini, coba kalian latihan saja berapakah limitnya. Begitu. Nah, ini 1, 2, 3. 1 substitusi, 2 memfaktorkan. Yang ketiga adalah, saya hapus ya. Yang ketiga adalah mengalihkan dengan teman sekawan. Mengalihkan dengan faktor sekawan. Ya, faktor sekawan ya, berarti faktor sekawannya saja gitu ya. Misalnya X mendekati 2 dari suatu fungsi fx akar dari 3x min 2. Ini kurang panjang, dikurangi akar 2x seperti itu ya. Maka nah ini kan kalau saya include atau saya substitusikan X sama dengan 2, otomatis ini ya, apa namanya, nggak bisa ya, karena di sini nanti jadinya 0. Maka di sini supaya saya bisa tahu berapa limitnya, makanya saya faktorkan dengan sekawannya. Ya, daripada nanti kalau misalnya kita harus menghitung kiri dan kanan, nah kalau misalnya fungsinya ruwet seperti ini, mendekati 2 kan nanti jadinya 1, sekian, 1,9, 1,99. Nah, ini masukkan ke sini kalian mau berapa lama? Sehingga ada cara yang tadi itu 3 itu yang ini perlu saya bicarakan, yaitu menghitung nilai limit pada fungsi aljabar ya. Yang tadi substitusi, yang kedua memfaktorkan, yang ketiga ini mengalihkan dengan faktor sekawan. Tetapi pada dasarnya definisi limit itu adalah definisi mendekati nilainya ya. Mendekati nilai variabel. Suatu mendekati X sama dengan berapa gitu, mendekati dari fungsinya. Oke, ini kembali ke sini lagi per 2 3x min 2 min akar 2x. Nah, ini saya kalikan sekawannya. Sekawannya adalah 3x min 2 plus 2x ya. Saya kalikan 1, tapi satunya ini saya ubah menjadi seperti ini, di mana dia sifatnya sekawan dari penyebutnya ya. Oke, berarti di sini menjadi
X min 2 tetap begini, dikalikan dengan akar 3X min 2 plus akar 2X. Oke, yang bawah dia menjadi 3X dikurangi 2 dikurangi 2X ya. Karena akar kali akar di sini hilang. Ini kali ini, kalian tahu ya pemfaktoran sudah dibicarakan di kuadrat harusnya. Persamaan kuadrat ini dikali ini negatif, ini dikali ini positif, berarti habis. Terus negatif, akar 2X dikali akar 2X, ketemunya negatif 2X. Ya. Yang 3X min 2 adalah dari akar 3X min 2 dikali akar 3X min 2. Itu kan berarti kan 3X min 2 kuadrat per akar, ya enggak? Akarnya tercoret, karena ini akar, ini kuadrat, maka tersisa menjadi 3X dikurangi 2. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Limit X mendekati 2. Di sini tetap X min 2, kurung akar 3X min 2 plus akar 2X per 3 dikurangi 2X min 2. Coret, maka tersisa menjadi limit X mendekati 2, akar 3X min 2 plus akar 2X. Nah, kita substitusikan saja. 3 dikali 2 min 2 ya, plus 2 kali 2. Berapa ini? 6 kurang 2 akar 4 plus akar 4. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, berarti nilai limit X mendekati 2 dari fungsi X min 2 per akar 3X min 2 dikurangi akar 2X adalah 4. Ya, nanti ketika kalian cek, kayak tadi bikin tabel X dengan Fx, ini mendekati 2 berarti nanti ada 1,9, 1,99, ya nanti hasilnya berapa, itu pasti akan mendekati ke 4. Kemudian di sini 2, kemudian di sini 2,001 dan seterusnya. Ya, ketika didekati baik dari kiri maupun kanan, dia akan mendekati ke 4. Di sini 4, berapa, di sini 3, berapa. Seperti itu, ya. Jadi kalau daripada kita membuat seperti ini, maka ada cara yang lainnya, yaitu yang 3 tadi. Yang pertama, substitusi. Ketika substitusi tidak bisa, maka kita pakai pemfaktoran. Ketika pemfaktoran tidak bisa, maka kita mengalihkan dengan sekawan. Dengan faktor sekawan. Nah, seperti itu ya bahasan kita kali ini. Segini saja dulu, semoga bisa dipahami. Tadi ada satu soal di pemfaktoran yang harus kalian kerjakan ya. Nanti silahkan dikerjakan saja. Oke, mungkin video selanjutnya kita akan membahas tentang turunan langsung saja. Nanti setelah itu kita langsung ke aplikasi dari turunannya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.